Pemerintah meminta masyarakat tidak bepergian atau pulang kampung saat libur panjang akhir Oktober nanti. Hal itu dilakukan untuk mencegah transmisi penularan COVID-19 akibat tingginya mobilitas warga. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan cuti bersama pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020. 2 hari libur itu mengapit libur Maulid Nabi Muhammad yang jatuh di hari Kamis 29 Oktober. Artinya jika digabung dengan Sabtu dan Minggu, ada waktu 5 hari libur yang biasanya dimanfaatkan warga untuk berlibur atau pulang kampung. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Selasa siang mengimbau masyarakat tetap di rumah. Jika tetap ingin bepergian, Tito meminta warga melakukan tes COVID terlebih dahulu. Sebelum meninggalkan tempat, kita himbau, ya, saya nggak mewajibkan, himbau supaya melakukan tes. Supaya melakukan tes COVID baik menggunakan PCR atau menggunakan rapid test atau ya PCR atau rapid test. Tapi saya mendorong lebih baiknya PCR. Kenapa PCR itu lebih akurat daripada rapid test, apalagi rapid test antibody. Sementara itu menjelang libur panjang, Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono Selasa siang meninjau kesiapan arus mudik libur panjang di pos polisi Cikopo Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat. Melihat kesiapan jajaran Polda Jabar dalam rangka kegiatan liburan long weekend ya. Nah, sasarannya apa? Yang pertama tentunya kita melihat atau mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Kemudian yang kedua, kita meminimalisir terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga adalah juga tentunya kita meminimalisir terjadinya gangguan kamtibmas. Dan yang tidak kalah penting adalah di dalam long weekend ini kita mampu meminimalisir terjadinya penularan maupun penyebaran virus COVID-19 ini. Wakapolri juga mengimbau kepada pengelola tempat wisata agar mematuhi protokol kesehatan dan juga kepada warga yang akan menjalani libur panjang atau long weekend, sebaiknya di rumah saja agar meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona atau COVID-19 yang saat ini masih terus mengalami peningkatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat banyak sektor usaha terkena dampak, termasuk sebuah tempat usaha di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Namun berkat kreativitas dan kejelian membaca peluang, usaha ini bangkit dengan membuat produk kreatif, wastafel portable dengan sistem injak. Selain membantu memutus penularan COVID-19, usaha ini juga telah mempekerjakan sejumlah orang yang di PHK sebelumnya akibat pandemi. Kesibukan seakan tak pernah berhenti di bengkel Rumahku Indah yang berada di tengah Dusun Jeblok, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bengkel yang memproduksi wastafel portable dengan sistem injak ini lahir setelah pandemi COVID-19. Usaha milik Nova Suparmanto ini sebenarnya menjadi salah satu yang terkena dampak COVID-19 dan sempat merumahkan beberapa karyawannya selama beberapa pekan. Namun berkat kejelian membaca peluang usaha, kondisi itu berbalik 180 derajat. Menambah karyawan baru, menambah tenaga produksi. Ya alhamdulillah, jadi pandemi ini malah di tempat kami di Rumahku Indah di STT ada penambahan karyawan, Pak. Jadi ya kita bisa memanggil, bisa memberdayakan beberapa masyarakat sekitar yang mereka dirumahkan di PHK dari tempat kerja sebelumnya, kita bisa menampung di sini. Keunggulan dari produk wastafel ini berada pada sistem injaknya, di mana pengguna tidak perlu memegang keran sabun dan air saat mencuci tangan, sehingga keunggulan ini bisa mengurangi resiko penularan COVID-19. Wastafel ini sudah dipesan hampir dari seluruh wilayah Indonesia. Harganya cukup bersaing mulai dari Rp550.000. Menurut Nova, riset produk ini hanya butuh waktu sekitar 1 bulan saja dan penjualan dimulai pada awal Mei. Bila awalnya hanya bisa memproduksi 1 wastafel per hari, namun kini kemampuan produksinya meningkat 10 kali lipat. Bahkan ia mengaku sempat kewalahan. Alhamdulillah kita naik di Juni itu sampai kapasitas 10 unit. Ya, terus karena pernah sampai kita hampir setiap minggu lembur itu karena setiap hari
malah sampai 24 unit permintaannya. Jadi satu orderan satu PO itu satu orang minta 24 unit dikirim dalam waktu 1 hari gitu. Jadi akhirnya kalau seperti itu udah nyerah. Kita mampunya 10 unit itu udah dimaksimalkan tempatnya dan sebagainya. Menurut Nova, omset penjualan wastafel ini berkisar antara 5 hingga 7 juta per hari. Hingga pertengahan Oktober produksi wastafel ini sudah mencapai sekitar 500 unit. Sementara itu kesadaran untuk membuat produk yang bisa memutus penularan COVID-19 membuat semua orang di bengkel ini mengikuti protokol kesehatan standar, termasuk selalu mengingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, anak-anak selalu di rumah, sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu jaga jarak. Matur nuwun. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.